Makanya biasanya badai petirnya seorang suami itu hanya disebabkan karena mendungnya muka istri. Betul Pak? Ya. Badai petirnya suami di luar rumah itu sebabnya satu, cuma mendungnya muka istri. Kalau cerah ada pelanginya tuh muka istri, kita juga keluar bawa kecerahan, kita keluar bawa mentari. Makanya biasanya kita ke kantor, ketemu orang nggak sapa, bete, kelihatan mukanya jutek, itu bukan karena lagi banyak hutang sebenarnya, tapi karena dijutekin sama istrinya. Dan ternyata obat seorang suami, obat stresnya suami, itu ketika pulang ngelihat matahari ada di bibir istrinya. Itu obatnya. Itu yang mereka cari. Yang masalahnya adalah, yang bikin masalah adalah banyak di antara kita yang pulang dapetinnya mendung terus. Kita dapetinnya mendung terus. Akhirnya apa? Itu kebawa pada mental kita. Itu kebawa pada diri kita. Sikap kita kepada orang lain bergantung pada suasana rumah kita. Kenapa demikian? Makanya dalam hal ini pentingnya bagi kita mengkondisikan suasana rumah menjadi suasana terbaik. Dan rumah seorang suami adalah istrinya. Maka dalam hal ini bukan soal tingkat rumah kita, bukan soal luasnya rumah kita, bukan soal nih rumah udah kita lunasin atau masih ngontrak, bukan. Di sini masih ada yang ngontrak nggak? Masih ada yang ngontrak? Ada yang udah punya rumah? Ada yang udah punya rumah? Kata siapa? Itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaku-ngaku antum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah yang ada di dunia dan di langit, di bumi dan di langit punya siapa? Barusan ngaku punya siapa? Maka sejatinya kita semua itu ngontrak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini beli rumah pakai uang punya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beli rumah dipinjemin uang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya itu bukan rumah kita, tapi rumah punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pulang kepada Allah, itu pinjamannya diturunkan kepada keturunan kita. Mereka yang melanjutkan amanat itu. Jadi nggak ada di antara kita yang punya apapun di muka bumi ini. Jangan sombong. Punya rumah di tempat mewah, di klaster, bertingkat, dan seterusnya. Itu bukan punya kita. Itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya kita hanya ngontrak. Kalau udah habis masanya, di-kick sama Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia. Kalau sudah habis waktunya, pulang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejatinya kita tuh nggak punya apa-apa di rumah. Maka seharusnya gini, kalau kita sudah merasa memiliki, kita sudah ngaku bahwa ini tuh rumah kita. Apalagi suami sudah mengaku ini rumah saya, maka ketika ada permasalahan yang istrinya diusir. Atau istrinya mengaku ini rumah saya, kalau ada permasalahan suaminya diusir. Balikin semuanya, ini rumah Allah. Kalau ada permasalahan, siapa yang keluar? Siapa yang keluar berarti? Dua-duanya, ini bukan punya kita, dua-duanya keluar. Ya, itu bukan solusi. Kenapa kita harus bahas perkara tentang rumah? Karena seringkali gini, kita itu selalu memikirkan rumah idaman itu adalah rumah yang luas, ada halamannya, cukup garasi mobilnya, pokoknya lingkungannya itu klaster, ada satpam di depannya. Itu harapan idaman kita, punya rumah itu seperti itu. Seringkali kita lupa bahwasanya rumah yang besar itu seringkali sempit bagi hati kita. Hanya karena suasananya, hanya karena rusaknya suasana rumah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mencari rumah, perhatikan dulu siapa yang akan mengisinya. Siapa yang akan mengisi rumah? Kita. Dan siapa yang akan menemani kita? Istri kita. Maka pilih dulu siapa yang akan menemani kita di dalam rumah tersebut. Bukan soal rumahnya. Dan Nabi SAW juga nanti kita akan bahas, itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tetangga yang buruk, dari anak yang buruk, dari harta yang buruk, dari teman yang buruk. Kenapa? Ini bukan soal bangunannya, tapi ini soal suasananya. Dan suasana itu dibangun dari orang-orangnya. Maka para jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Kita akan kaji sedikit demi sedikit, satu persatu. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam rumah yang harus kita perbaiki. Bukan soal nambahin perabotan, Pak. Bukan soal nambahin isi mobil. Bukan soal nambahin AC di rumah, bukan. Yang bikin adem sejatinya bukan AC. Tapi seharusnya kita tahu kaidah-kaidah ini, unsur-unsur yang harus kita perbaiki demi suasana rumah yang lebih baik. Makanya kita tahu ungkapan apa? Rumahku, surgaku. Ini yang bikin ungkapan ini udah pernah masuk surga belum kira-kira? Rumahku, surgaku. Kenapa digambarkan dengan surgaku? Keindahan, kebahagiaan. Rumahku itu harus menjadi sumber kebahagiaan, sebab ketenangan pertamaku. Tahu nggak Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ciptakan kita berpasangan. Adam dan, bukan Adam dan Udin ya, Adam dan Asep, ya, Adam dan Hawa. Jadi laki-laki dengan perempuan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kita itu merasakan ketenangan bersamanya. Kenapa katanya ilaiha?
itu kembali kepada seorang perempuan agar kita mendapatkan ketenangan dari pasangan kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan antara kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Itu menandakan bahwasanya fungsi kita berpasang-pasangan bukan untuk menambah beban. Fungsi kita berpasang-pasangan bukan nambah lawan debat, ya, lawan diskusi, tapi justru menambah ketenangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.